Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Sebelum saya memasuki sesi diskusi dengan teman-teman, saya tentu ingin menyampaikan pantun dan sekaligus menyapa Bapak dan Ibu Kaprodi kita, mobil khusus yang sudah hadir menyempatkan pada malam hari ini. Ke Taman Bunga Petik Melati, Cakep. dibawa pulang di pagi hari. Ibu Rosi Gasanti, pemimpin prodi penuh dedikasi, Cakep. membimbing mahasiswa RPL sepenuh hati dan inspirasi. Spesial saya ingin menyapa tim yang mungkin sering membuat Bapak Ibu agak kesal kalau di WA karena diingatkan harus memenuhi kewajiban administrasi. Ada Pak Aditya dan Pak Dani gitu ya yang hadir malam hari ini. Ke pasar beli ikan lele sebelah, dimasak enak dengan cabai rawit. Pak Aditya dan Pak Dani bekerja tanpa lelah, membimbing dan menagih mahasiswa RPL dengan tekad yang bulat. Pertama-tama tentu mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, atas ridhonya. Alhamdulillah malam hari ini dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, walaupun tentu di database harusnya dihadiri oleh 46 orang dengan pengelola, tapi yang hadir tentu malam hari ini masih kurang dari setengah yang ada di database rekognisi pembelajaran lampau. Tentu sebagai manusia yang beriman, yang bersyukur, kita harus mengucapkan terima kasih dan sama-sama mengucap alhamdulillah kepada Yang Maha Kuasa, karena tentu dengan kudrat dan irodatnya kita tidak mungkin dipertemukan dan tidak mungkin juga dipisahkan dengan teman-teman hari ini yang belum konsisten mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, dan semoga nurnya senantiasa membimbing kita semua sehingga kita memperoleh jalan yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siang tadi alhamdulillah segenap sivitas akademika menyelenggarakan kegiatan peringatan Maulid Nabi, dan acara yang sejak 6 tahun terakhir ini alhamdulillah dihelat sangat luar biasa di kampus, dan mudah-mudahan kegiatan tadi pagi hingga siang juga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cita-cita kita menuju universitas yang menjadi mercusuar dunia di tahun 2036 dapat tercapai dengan sempurna. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, tentu penting untuk saya mengingatkan bahwa program rekognisi pembelajaran lampau ini Bapak Ibu bukanlah program yang sederhana. Saya waktu interview, waktu melakukan proses asesmen menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya akan fenomena dan tantangan yang harus dilewati di dalam menjalankan program rekognisi pembelajaran lampau. Anda datang tentu ke ruang rekognisi pembelajaran lampau itu dengan membawa pengalaman. Pengalaman kita tentu sangat beragam. Ada pengetahuan-pengetahuan yang sudah praktis dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Ada skill-skill yang sangat luar biasa yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Dan kita sadar semua keterampilan-keterampilan itu belum bisa dilegitimasi. Nah, memilih untuk memperkuat diri dengan tekad Bapak Ibu untuk melanjutkan pendidikan formal melalui program rekognisi pembelajaran lampau ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Keputusan Bapak Ibu ambil dengan baik. Mudah-mudahan bisa menorehkan perjalanan-perjalanan yang indah, kisah-kisah yang menginspirasi, yang memotivasi tidak hanya diri kita, keluarga kita, tetapi masyarakat di lingkungan kita yang hari ini mungkin masih belum yakin juga bahwa pendidikan formal itu sesuatu yang penting. Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana signifikansi proses pendidikan formal yang ada di sekolah dengan tambahnya ilmu pengetahuan dari dosen-dosen dari Universitas Sindangkasih. Bapak Ibu yang tadinya mungkin kurang pede dengan ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu sudah dapatkan, itu hari ini mungkin akan lebih bersemangat, lebih bergairah, lebih ingin lagi mendedikasikan diri untuk bangsa ini agar mencetak anak-anak negeri, melayani masyarakat di lingkungan Bapak Ibu semua bisa sepenuh jiwa, tidak lagi sepenuh hati gitu. Oleh karena itu tentu masing-masing di antara kita punya kisah di masa lalu yang mungkin tidak semuanya indah, tetapi dengan keyakinan ngambil rekognisi
prinsip pembelajaran lampau sebagai insan akademis yang memiliki landasan yang baik untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saya sebagai koordinator yang sekaligus juga sebagai dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki keyakinan bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih yang memiliki ruang dan kesempatan terbuka untuk menjadi manusia-manusia yang bahagia di masa yang akan datang. Ada satu pesan hikmah dari Albert Einstein, Bapak Ibu, bahwa education is not the learning of fact, but the training of the mind to think. Pendidikan itu bukan sekedar mengumpulkan informasi. Ya, ingat Bapak Ibu, kata Albert Einstein, bahwa proses pendidikan itu bukan hanya sekedar mengumpulkan informasi, melainkan melatih pikiran kita agar kita mampu memiliki daya kritis di dalam berpikir, kreatif di dalam bekerja, dan solutif ketika menghadapi problematika kehidupan. Nah, soal solutif ini saya percaya Bapak Ibu ada di antara kita yang sudah sadar tadi proses akademik harus dijalankan walaupun tugas-tugas begitu berat, ya. Di sela-sela menyelesaikan tugas yang berat, tiba-tiba ada notifikasi dari bagian keuangan, ada tagihan di sistem di mana Bapak Ibu harus segera melunasi biaya-biaya pendidikan. Situasi penat, lingkungan, keluarga, anak, istri, suami yang sama-sama juga harus dipenuhi. Tetapi Bapak Ibu dihadapkan pada berbagai problematika yang dengan sendirinya Ibu harus bisa mendapatkan pemecahan masalah yang baik. Itulah ciri bahwa manusia terdidik selalu bisa berpikir kreatif dan solutif untuk memecahkan berbagai persoalan yang hari ini ada di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, jika kita mungkin Bapak Ibu mengingat ada satu pepatah filosof besar Aristoteles, dia pernah berkata di dalam bukunya, dia mengucapkan begini Bapak Ibu, the roots of education are better, ya, but the fruit is sweet, ya. Nah, mudah-mudahan ini juga sama seperti keindahan yang terpancar di Bapak Ibu semua, di raut Bapak Ibu yang hari ini membuka kameranya dengan baik, ya. Jadi Aristoteles, kalau kita mungkin sedikit agak jabarkan, bahwa proses belajar ini memang tidak mudah. Kebanyakan seringnya tidak mudah proses belajar itu. Ibu Kaprodi bayangkan Ibu Rosi di satu sisi harus mengelola mahasiswa, harus mengelola program studi, harus mengembangkan mahasiswa, harus mengembangkan prodi. Di sisi lain, beliau juga melanjutkan jenjang pendidikan ke strata 3. Ini mohon juga didoakan oleh Bapak Ibu. Di rumah harus ngurus suami, gitu ya. Di kampus harus ngurus mahasiswa, harus ngurus rekan kerjanya. Sementara dia pun juga harus menghadapi tugas-tugas penting di dalam menyelesaikan studi doktoral di UPI Bandung. Oleh karena itu belajar ini, kata Aristoteles, seringkali tidak mudah. Dan kita sadar betul, ada tantangan, ada kesulitan yang nyata, ada pengorbanan waktu, ada pengorbanan tenaga, ada pengorbanan perasaan mungkin ya Ibu Kaprodi, ada pengorbanan uang. Namun tentu dengan penuh keyakinan bahwa buah dari usaha keras ini Bapak Ibu, kesuksesan yang manis, kesuksesan yang gemilang yang sering saya sampaikan kepada para mahasiswa itu terbuka lebar ada di hadapan Anda. Anda tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan atau pengakuan atas pembelajaran yang telah Anda lalui selama 1 semester, 2 semester, 3 semester, atau mungkin nanti 4 semester, tetapi juga Anda akan memperoleh kesempatan untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih besar, lebih positif kepada masyarakat, berkontribusi positif terhadap negeri yang kita cintai. Kita tunjukkan walaupun ada di kota yang mungkin belum dikenal dunia, tapi Bapak Ibu harus yakin bahwa aktivitas Bapak Ibu hari ini itu akan mampu dikenang oleh dunia. Dan saya percaya Ibu Kaprodi akan menghantarkan instrumen-instrumen penting bagaimana Universitas Sindang Kasih Majalengka di 2036 akan menjadi mercusuar dunia melalui karya-karya mahasiswa, melalui dedikasi-dedikasi mahasiswa yang luar biasa, dedikasi dosen-dosen kita yang hebat yang ada di Universitas Sindang Kasih. Oleh karena itu saya selalu menekankan kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan agar ketika melakukan proses dan praktek pendidikan pengajaran harus mampu mentransformasi, harus mampu menginspirasi bagi seluruh mahasiswa. Karena tentu kehidupan kita yang begitu kompleks, terlebih lagi di era modern. Nah sekarang dengan era modernisasi ini, saya punya keyakinan bertambah jadi satu lagi tantangan kita Bapak Ibu. Ada lingkungan
pergaulan media sosial yang kadang di 3 institusi tadi, baik sekolah, masyarakat maupun keluarga, kadang tidak mampu mengontrol secara baik, secara efektif. Kadang anak-anak kita, generasi-generasi setelah kita lebih tertarik, lebih enjoy dengan lingkungan media sosial yang begitu banyak. Mereka bisa mengakses berbagai informasi, berbagai berita, berbagai sarana dan prasarana yang mungkin bisa mereka nikmati. Di rumahnya belum ada, tetapi ketika dia dapat informasi di media sosial, dia bisa pergi tanpa konfirmasi kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada kakaknya, tiba-tiba anak sudah berangkat gitu. Nah, oleh karena itu situasi-situasi perubahan sosial, modernisasi yang ada di hadapan kita tidak mungkin kita abaikan, tidak mungkin kita pungkiri, tidak mungkin juga kita lawan gitu ya. Kita harus tetap penuh keyakinan bahwa dinamika perubahan-perubahan sosial, modernisasi, transformasi ilmu pengetahuan yang hari ini sedang terjadi itu harus bisa kita lewati dengan baik dan sebaik-baiknya pengalaman. Oleh karena itu, maka saya juga teringat oleh penulis yang hebat ya, seperti Stephen Covey. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang sudah membaca bukunya, Live Your Life by a Compass, Not a Clock gitu ya. Nah, ini bahasa yang Stephen Covey itu sangat populer Bapak Ibu ya, bahwa sesungguhnya hidup itu sesuai dengan nilai-nilai yang Anda anut, bahwa tantangan pengetahuan, tantangan nilai-nilai ya yang diarahkan di dalam hidup dan nilai-nilai hidup kita yang kita anut bersama-sama itu bukan hanya sekedar mengukur waktu atau usia. Saya lahir 80, sekarang 2024, sekarang usia 44, di era 10 tahun bapak mah baheula, ibu mah, kan sering begitu ya. Nah, tetapi realitas hari ini soal waktu dan usia ini juga kita memiliki target-target tertentu untuk memastikan generasi-generasi setelah kita itu harapannya menjadi lebih baik. Bapak Ibu semuanya, program RPL ini tentu program yang sangat nyata di Universitas Sindangkasih. Program rekognisi ini adalah bukti nyata bahwa pelajaran atau belajar yang diajarkan oleh dosen-dosen Universitas Sindangkasih berkembang tidak mengenal batas usia. Mbak Lia mungkin usianya masih 34 tahun, Pak Rudiana mungkin di atas itu, ada juga yang lebih muda usianya daripada Ibu Lia atau daripada Pak Rudiana. Oleh karena itu, jika mengukur waktu dan mengukur usia di program rekognisi pembelajaran lampau, kita tidak pernah perhatikan itu ya, bahwa program rekognisi pembelajaran lampau ini bermanfaat yang sudah dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, ajak juga teman-teman yang lain. Jangan karena merasa Pak Rudiana usianya sudah lebih dari 27, akhirnya nggak enak kalau ngajak anak yang usianya 24, 26 tahun yang ada di kecamatan-kecamatan, yang ada di Bawaslu gitu ya, dan sebagainya untuk masuk kuliah. Ini kesempatan, Pak. Karena rekognisi pembelajaran lampau ini, Bapak Ibu sudah merasakan betul bagaimana faktanya, bagaimana prakteknya. Dan Anda tidak boleh kemudian membatasi mereka. Kami saja tidak membatasi usia teman-teman rekognisi. Nah, pikiran Bapak Ibu semua jangan membatasi itu. Ajak semua orang untuk bergabung agar dengan langkah-langkah nyata tadi kita juga berkontribusi terhadap negara. Oleh karena itu, ruang-ruang yang Bapak Ibu miliki, informasikan kepada mereka agar mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi dengan akses yang sangat memadai. Ada tadi misalnya salah satu mahasiswa RPL kita, mohon maaf Pak, saya masih bekerja Pak, yang laki-lakinya juga sama Pak, saya masih masih bekerja, tapi juga ibu memiliki minat yang sangat baik. Berikan arahan kepada mereka, tunjukkan pada mereka bahwa ketika memilih program rekognisi pembelajaran lampau, mereka sedang diajarkan oleh Bapak Ibu tidak terjebak dalam rutinitas pekerjaan, ngejar-ngejar pendapatan berdasarkan standar UMK kabupaten kota kita. Ingat, sadarkan mereka bahwa 3 tahun yang akan datang mungkin mereka sudah tidak lagi di perusahaan. 4 tahun yang akan datang mungkin mereka sudah tidak lagi di tempat-tempat industri. Ketika kembali ke masyarakat, jangan sampai menambah beban program-program pemerintah. Melalui pikiran-pikiran cerdas Bapak Ibu bercerita tentang pengalaman Ibu, testimoni Bapak Ibu, mungkin akan mampu menginspirasi masyarakat di sekeliling Ibu ya, untuk mau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, menempuh program rekognisi pembelajaran lampau. Ajarkan
mengajarkan kepada mereka bagaimana berfokus kepada sesuatu yang bisa diwujudkan 5-10 tahun yang akan datang. Mungkin peluang 5 tahun berikutnya, kalau sekarang jadi pengusaha besar toko bangunan, 5 tahun yang akan datang bisa jadi bupati, bisa jadi calon wakil bupati yang ada di Kabupaten Cirebon. Apalagi sudah didampingi oleh ketua tim sukses pemenangan calon tertentu itu di sampingnya Mbak Lia ya. Dan saya semakin yakin bahwa ketika pergaulan Anda ditingkatkan dengan kelas-kelas manusia yang memiliki kualitas-kualitas yang tinggi, itu juga akan mampu mendorong motivasi, akan mampu menumbuhkan semangat hidup ke arah yang lebih baik. Impian dan jiwa kita menjadi lebih besar lagi ya. Dan tentu untuk meningkatkan kompetensi diri dan kepercayaan diri akan sesuatu yang dimiliki, dititipkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Sang Ilahi, itu sesuatu yang tidak mustahil Bapak Ibu semuanya. Nah, saya pada poin ini ingin menekankan bahwa Bapak Ibu tidak hanya sekedar rutinitas beres dari aktivitas hari Sabtu dan hari Minggu, tetapi Anda tidak menginspirasi orang lain di lingkungan Anda, di tempat bekerja Anda, di tempat di tempat rumah tangga Anda, keluarga Anda, lingkungan Anda. Jadi saya berpesan pada poin kedua ini agar Bapak Ibu semuanya ayo bersama-sama kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa pendidikan formal ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang penting untuk kita ikhtiarkan. Tidak bisa tidak dilakukan prosesnya. Kuliah harus dijalankan Bapak Ibu. Kalau Ibu Lia ya, Bapak Rudiana membuat jurnal, membuat tulisan, diupload, dipublikasikan di jurnal-jurnal terkenal, nama Pak Rudiana bisa dibaca oleh orang Amerika, tulisan Mbak Lia bisa dibaca oleh orang Jerman. Ketika pikiran-pikiran itu dituliskan, diterbitkan melalui jurnal-jurnal bereputasi. Nah, ini yang luar biasa gitu ya. Kalau tahun lalu mungkin Pak Rudiana belum dikenal oleh bangsa Indonesia karena rajin berkolaborasi melakukan penelitian dengan Ibu Rosi, dengan dosen-dosen lain, diterbitkan di jurnal-jurnal bereputasi, nama Pak Rudiana menjadi terkenal lagi gitu ya. Nah, ini kan luar biasa. Nah, oleh karena itu peningkatan kompetensi dan meyakinkan diri dengan penuh kesadaran jiwa itu menjadi sesuatu yang penting. Tidak hanya berpikir untuk diri kita, tetapi juga bagaimana melibatkan orang lain agar menjadi lebih baik ya. Nah, tentu Bapak Ibu sebagai mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau, Anda memiliki keunikan-keunikan yang hebat ya, keunikan-keunikan tersendiri. Ini kan keunikan yang Anda miliki di dalam diri Anda ini, tentu Bapak Ibu semuanya, pengalaman-pengalaman yang telah Anda peroleh gitu ya di luar bangku perkuliahan RPL dan di dalam perkuliahan rekognisi pembelajaran lampau memberikan nilai-nilai tambah yang luar biasa di dalam proses pematangan jiwa Bapak Ibu semuanya. Mungkin Pak Iing kalau tahun kemarin kesinggung sedikit sama istri, rada sedikit ngegas. Sekarang kalau kesinggung sedikit lebih baik dimaafkan karena ada ruang-ruang kebijaksanaan yang Pak Iing miliki berkat ilmu pengetahuan, berkat proses belajar yang sangat tekun. Rekognisi pembelajaran lampau ini Bapak Ibu, cara untuk Bapak Ibu bisa menyatukan antara praktik yang sudah Bapak Ibu dapatkan dengan teori-teori yang Anda dapatkan di proses bangku pendidikan. Jadi tidak boleh antara kebenaran praktis dengan kebenaran teoritis itu bertentangan. Kebenaran teoritis itu harus nyambung dengan kebenaran praktik. Nah, oleh karena itu melalui program rekognisi pembelajaran lampau ini Bapak Ibu, jangan sampai ketika diberikan oleh dosen, waduh ini dosennya kok ngasih tugas mulu Pak, udah saya mah udah yang penting bayar aja, saya nggak mau pusing-pusing bikin. Nggak bisa begitu Pak Rudiana, karena Bapak itu butuh juga pengetahuan, butuh mendapatkan teori-teori yang benar, dan teori-teori itu dianggap benar jika mampu ditunjukkan di dalam praktik-praktik nyata bagaimana Bapak Ibu berpikir dengan baik ya. Nah, jadi ketika ada dosen ada malah ngomong gini, waduh saya kalau misalnya tugas dosennya nggak berat-berat mungkin bayarannya akan lebih cepat loh Pak Koordinator. Nah gitu, Pak Cepi mungkin misalnya ya, mudah-mudahan tidak begitu ya. Atau kata Ibu Yuyun, Pak jangan terlalu banyak sih tugas-tugas dosen, kami ini udah tua, kami ini udah kolot Pak, udah pokoknya mah kami ikuti, saya bayar akan dilakukan, tugasnya jangan yang berat-berat, ketemunya wisuda aja. Nggak bisa, saya harus ingatkan
kata Stephen P tadi, bahwa pengetahuan itu harus terinterkoneksi dengan baik. Bahwa Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengerti karena tugas yang diberikan oleh dosen, pengetahuan kita belum sampai, konfirmasikan yang dimaksudkan tugas ini nih apa, seperti apa penjelasannya, agar Bapak Ibu dengan mudah melaksanakan, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, kenyataan ini nih Bapak Ibu yang ingin juga saya pesankan, poin ketiga. Jadi kenapa Bapak Ibu penting menjalankan proses, punya target di dalam pengelolaan rekognisi pembelajaran lampau, itu harus menyatukan jiwa Bapak Ibu, pikiran, langkah Bapak Ibu antara pendekatan teoritik dengan pendekatan praktik. Nah gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus sadarkan bersama-sama bagaimana proses pendidikan harus dijalankan dengan penuh kesadaran, harus direncanakan dengan baik. Karena begitulah bunyinya di dalam Undang-Undang 20 bab 1 pasal 1.1 itu, bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah konsep pendidikan yang kita anut di Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 ketentuan umum poin 1 ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk menjalankan proses tadi. Kesempatan untuk menghubungkan pengalaman-pengalaman yang nyata di masa lalu, pengalaman-pengalaman yang nyata saat ini dengan pembelajaran teoritik di dalam akademik, itu harus Bapak Ibu kuasai, harus Bapak Ibu mengerti agar Bapak Ibu paham ya. Nah, poin yang keempat, Bapak Ibu tentu jangan pernah berhenti di saat Anda bermimpi dan berusaha. Ini agak sedikit mungkin saya nanti akan dikomplain sama Gus Rud ketika ngupas soal cerita mimpi gitu ya, karena beliau ini salah satu orang yang mimpinya suka aneh-aneh gitu ya. Kami ini teman ngopi juga gitu ya, secara akademik sering diskusi di pinggir kolam Pancuran Mas gitu ya. Nah, ini luar biasa. Tetapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan pernah berhenti bermimpi dan berusaha. Bapak Ibu sudah tunjukkan itu dengan baik. Saya mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tahu bagaimana Bapak Ibu menjalankan usaha-usaha, bagaimana Bapak Ibu mewujudkan mimpi-mimpi yang saat ini mungkin sudah mulai nyata di dalam realitas kehidupan kita ya. Tadi saya sering contohkan di antaranya Ibu Lia gitu ya. Dulu beliau masih punya mungkin sekotak tempat gitu ya, sebelah gudang yang tidak begitu hebat. Hari ini sudah berdiri dengan megah, dengan kokoh Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu di antara mahasiswa RPL ini juga yang membutuhkan material-material tertentu karena Anda mau renovasi, mau ngebangun, itu jangan sungkan-sungkan untuk komunikasi dengan Ibu Lia, tetapi jangan ngebon ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu tentu seperti juga yang dikatakan oleh pemimpin dunia yang kita kenal gitu ya, ada sosok besar yang bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela ini Bapak Ibu salah satu tokoh pendidikan dunia ya, dan mungkin di antara Bapak Ibu yang jadi tenaga pendidik itu sering juga mengutip pikiran-pikiran Nelson Mandela. Dia pernah mengatakan begini Bapak Ibu, education is the most powerful weapon which you can use to change the world ya. Pendidikan, kata Nelson Mandela Bapak Ibu, kekuatan yang akan memampukan diri Anda untuk merubah atau melakukan perubahan-perubahan nyata, baik dalam diri Anda sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Saya ketika kuliah semester 5 membaca pikiran Nelson Mandela yang dikutip oleh Profesor Dr. Dedi Jubaidi, saya punya keyakinan bahwa ketika menuntaskan pendidikan serata 1 dulu di IAIN Cirebon itu, Bapak Ibu, saya punya kesadaran, punya keyakinan, kalau diri saya baik, maka keluarga saya juga akan baik. Maka jika keluarga saya baik, insya Allah lingkungan sekitar juga akan menjadi lebih baik. Itulah pentingnya energi-energi positif di dalam proses menjalankan
pendidikan, bahwa saya sendiri harus ditertibkan dulu, harus benar dulu. Nah, kalau sudah sayanya tertib, baru keluarga saya harus dibenahi dulu, tertib. Karena kalau diri sendiri sudah baik, Bapak Ibu, keluarga kita sudah baik, sudah bahagia dan sejahtera, maka insya Allah lingkungan sekitar kita juga akan baik. Pun demikian dengan proses pendidikan, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasakan pendidikan di RPL USK ini secara pribadi Ibu merasakan ada manfaatnya, maka manfaat yang Ibu rasakan akan dirasakan juga oleh keluarga Bapak Ibu. Nah, jika keluarga Ibu juga sudah merasakan manfaat dan keberkahan ikut di rekognisi pembelajaran lampau Universitas Sindangkasih, maka lingkungan di sekitar Bapak Ibu juga akan merasakan dampak positif itu. Sehingga ada energi positif yang Bapak Ibu tularkan, getok tularkan kepada orang lain. Nah, tentu akhirnya dari 4 poin tadi saya ingin mengingatkan bahwa tidak ada perjalanan yang tanpa tantangan. Ya, jika mengutip Zhigzhou misalnya, salah satu ekonom yang ada di Amerika, jika Bapak Ibu ibarat sedang melakukan perjalanan, karena di Cirebon mulai hujan ini ya, Pak Rudi itu pernah dia kekepung di depan SLB itu karena ada pohon yang jatuh, ceritanya begitu. Nah, untungnya mobilnya sudah melintas. Nah, yang di belakangnya itu ketutup sama pohon yang rubuh. Nah, tapi Zhigzhou bilang kalau Anda melakukan perjalanan tiba-tiba ada pohon tumbang di hadapan Anda tidak boleh berhenti apalagi mundur. Yang harus Anda lakukan sedikit memutar perjalanan ya, untuk menghindari pohon tadi lalu melanjutkan ke arah yang sudah Anda tentukan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika tadi tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam realitas kehidupan kita, Ibu jangan berpikir, aduh karena saya belum lunas nih Pak SPP-nya. Akhirnya proses akademiknya ditunda. Karena proses akademiknya ditunda, Ibu akhirnya harusnya lulus semester depan, jadi tidak lulus. Nah, oleh karena itu saya juga ingin berpesan pada poin terakhir ini Bapak Ibu. Proses akademik dijalankan, administrasi keuangan juga dijalankan. Itu kan yang idealnya. Nah, kami sudah keluarkan kebijakan dari mulai mengatur 50%, UTS harus masuk gitu ya. Nanti pelunasan ketika mau UAS, itu dalam rangka memfasilitasi di antara Bapak Ibu yang mengalami kesulitan secara finansial tetapi punya kesungguhan di dalam proses akademik. Ada juga banyak, kurang lebih 14-16 orang yang tidak pernah bermasalah dengan pembiayaan. Setiap semester, setiap registrasi selalu dibayarkan dengan luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa untuk selalu memotivasi teman-teman RPL lain yang memiliki hambatan-hambatan secara akademik dan hambatan-hambatan secara finansial. Berikan dorongan kepada mereka, berikan motivasi, rangkul semua. Sekali mendayung, sekali berjalan, masuk daftar di RPL Yasikanya ada 42 orang. Ya usahakan lulus juga 42 orang gitu loh Pak Rudi. Begitu loh Mbak Lia. Nah, ini kan Anda ini kan sosok-sosok yang hebat yang bisa menginspirasi teman-teman RPL yang lain. Dan tentu Bapak Ibu semua yang malam hari ini berjumpa dengan saya, ingatkan kepada mereka bahwa setiap langkah menuju ilmu itu investasi Bapak Ibu. Investasi untuk apa? Untuk masa depan yang lebih baik, untuk masa depan yang lebih gemilang. Di sini Universitas Sindangkasih melalui program rekognisi pembelajaran lampau, Anda berada di tempat yang tepat untuk menata masa depan yang gemilang, masa depan dengan penuh keyakinan. Kami ingin Anda berproses di Universitas Sindangkasih, nilainya maksimal, jiwanya bahagia, materinya sukses, karirnya pun juga moncer kira-kira. Ya. Nah, kami punya keyakinan itu. Mari kita sama-sama berkolaborasi. Saya percaya Bapak Ibu, hari ini kita sedang menghadapi situasi yang sangat kompleks di masyarakat, sedang berhadapan dengan suksesi kepala-kepala daerah di setiap kabupaten kota. Maka saya nitip juga kepada mahasiswa yang ada di Universitas Sindangkasih agar bisa memposisikan diri sebagai akademisi. Bapak Ibu bisa terus memberikan kontribusi-kontribusi positif agar proses pilkada bisa berjalan dengan tentram, pilkada berjalan dengan tertib, pilkada berjalan dengan aman. Karena inti memilih kepala-kepala daerah itu untuk berusaha mewujudkan
kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Ibu harus menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat di lingkungan Bapak Ibu, karena dengan cara begitu Bapak Ibu semuanya menjadi bagian penting di dalam menjalankan program-program mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Oke Bapak Ibu, mohon maaf agak sedikit terganggu, mungkin beliau juga saking asiknya ya, saking panjang lebarnya Pak Koordinator, Pak Dekan, karena kangen saya setahun lebih tidak bertemu Bapak Ibu sehingga lama tidak cuap-cuap. Saya juga tentu tidak berharap malam hari ini banyak bicara, tetapi karena rasa rindu mau bagaimana lagi ya. Jadi saya juga mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu harus selalu kompak, jaga kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan, agar kita bisa mewujudkan seluruh harapan dan impian kita semua. Semoga Anda semua Bapak Ibu yang ada di program rekognisi pembelajaran lampau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Nur Muhammad yang menyempurnakan semesta ini. Semangat, jaga tekad yang hebat, yang kuat ya dalam menjalankan program-program pendidikan rekognisi pembelajaran lampau di Universitas Sindang Kasih Majalengka. Tempuh proses pendidikan dan pengajaran dengan sempurna, dibimbing oleh dosen-dosen yang luar biasa, yang insya Allah mereka ini sangat memenuhi kriteria keilmuan, kriteria kebijaksanaan, kewisdeman. Itu seringkali saya titipkan kepada dosen-dosen yang sangat luar biasa, yang akan mendidik Bapak Ibu semua, yang akan mengajar Bapak Ibu semua di program rekognisi pembelajaran lampau Universitas Sindang Kasih Majalengka. Kita sadar bahwa kita sudah tidak muda lagi, usia terus bertambah. Oleh karena itu izinkan saya sebelum mengakhiri untuk menyampaikan pantun bagi usianya yang di atas 36 mungkin ya, atau sama usianya seperti saya gitu ya Bu Oci. Naik perahu menyusuri sungai sambil memancing ikan di tepi. Meski usia kita bukan lagi remaja-remaji, ilmu harus kita dapat akan selalu berarti. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Saya mohon Ibu kerjasama dan nanti berdiskusi bersama hambatan-hambatan Bapak Ibu apa, tantangan-tantangan yang harus kita lewati satu semester ke depan, karena semester 4 sudah mulai menyusun program-program penelitian yang akan dijalankan oleh Bapak Ibu semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.